Oke, 104,9 MHz Radio Suara Sika FM Jembatan Informasi Anda dan dipancarkan langsung dari Jalan Don Thomas, kawasan Kelurahan Kota Baru Maumere, tepatnya di studio Radio Suara Sika. Selamat malam buat pendengar pencinta Radio Suara Sika semuanya. Senang sekali saya Chen Kabresi hadir kembali kurang audio Anda semuanya di kesempatan malam hari ini di edisi penyiarannya di hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021 ya. Apa kabar Sika Lover semuanya? Semoga saja saya jumpai saudara semua di kesempatan malam hari ini dalam suasana yang amat sangat menyenangkan, dalam suasana yang serba prima adanya, dan satu yang pasti Anda semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa dalam setiap derap langkah hidup Anda semua di rumah, dan sukses selalu menyertai Anda ya. Oke, terima kasih, dan sampai saat ini Anda masih setia bersama kami di 104.9 Radio Suara Sika FM Jembatan Informasi Anda ya. Oke, Sika Lover semuanya, seperti biasanya di kesempatan malam hari ini seperti yang kita sudah tahu ya, dan juga seperti biasa di hari Jumat malam saya Chen Kabresi akan hadir kembali ke ruang dengar Anda semuanya. Dan pada kesempatan malam hari ini Sika Lover semuanya dan pendengar pencinta Radio Suara Sika semuanya, di malam hari ini Radio Suara Sika di acara Radio Talk Show ya. Dan seperti yang sudah kita sampaikan lewat media sosial, bahwa malam hari ini akan diadakan Radio Talk Show dan sudah ada 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio Radio Suara ya. Dan kami mengundang partisipasi dan atensi dari saudara semuanya untuk hadir dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh keempat narasumber yang sudah ada di studio ya, di ruang siaran. Baik, yang pertama dan terutama kami mengucapkan terima kasih banyak ya buat semua pendengar dan pencinta setia Radio Suara Sika semuanya. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya keempat narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Yang pertama ya pendengar dari Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Sikia, Bapak Dr. Andus Ambrosius Peter MA. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri loh ya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semua untuk para pendengar Radio Suara Sika. Saya Ambrosius Peter, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Sika. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Peter ya, yang biasa akrab disapa. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Peter. Dan itu tadi ya pendengar suara emas ya, agak sedikit serak-serak basah ya. Beliau ini kayaknya mantan penyanyi ya. Vokalis kayaknya. Oke, yang kedua kami perkenalkan dari Kepala Bidang Litbang Bapelitbang Sikia, Bapak Octavianus SW Subanpulo STMT. Selamat malam, Pak Okto. Selamat malam, Bung Kabaresi. Selamat malam untuk pendengar Radio Suara Sika di mana saja. Salam sehat selalu. Saya Okto Subanpulo, Kepala Bidang Litbang Bapelitbang Kabupaten Sika. Oke, baik. Terima kasih, Abang Okto. Itu dia pendengar suara emas dari Abang Okto yang sudah memperkenalkan diri. Dan yang berikut narasumber yang ketiga dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sikia, Abang Julius Romaldus Luji SST. Selamat malam, Bos. Selamat malam, Bung Chen Kabaresi. Selamat malam, Sika Lovers. Perkenalkan, saya Julius Romaldus Luji, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oh ya, biasa disapa Pak Luji ya. Oke, makasih. Itu dia pendengar narasumber yang ketiga dan yang terakhir dari Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Sikia, Bapak Densius Nikodemus Solada Lopez. Selamat malam. Selamat malam Pak Chen Kabresi Ya. dan semua pendengar Suara Sika. Saya Densius Nikodemus Solada Lopez, Ya. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR. Oke. Selamat malam. Oke, baik, pendengar pencinta Radio Suara Sika semuanya, itu tadi ya suara emas dari keempat narasumber yang sudah memperkenalkan diri, dan malam hari ini kita akan bersama-sama ya pendengar dan beliau-beliau yang sudah hadir di studio ini yang akan mengupas tuntas ya
menguliti tentang apa yang dimaksud dengan pinjaman daerah PEN pinjaman daerah PEN daerah 2021 yang saat ini menjadi perdebatan ya di masyarakat Kabupaten Sika, dan juga mungkin mereka ada yang belum paham. Mungkin malam hari ini keempat narasumber ini akan memberikan pencerahan dan juga memberikan informasi-informasi yang terupdate dan terakurat tentang pinjaman daerah PEN daerah 2021. Baik, pendengar pencinta Radio Suara Sika semuanya dan keempat narasumber, kita langsung saja. Saya ke Bapak Peter dulu ya, Iya. dari Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Sika ya. Pak Peter, apa yang dimaksudkan dengan pinjaman daerah PEN daerah 2021? Soalnya masyarakat Kabupaten Sika ini sering bertanya-tanya, apalagi dengan istilah PEN dan segala macam ini. Seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar pencinta Radio Suara Sika. Ya, baik. Terima kasih, Bung Chen. Jadi terkait PEN ini sebenarnya kan pemulihan ekonomi nasional ya. Terus kalau kita di sini konteksnya pemulihan ekonomi nasional ini sebenarnya ada banyak paket. Salah satunya yaitu ada relaksasi dari pemerintah dalam bentuk memberikan pinjaman daerah. Jadi pinjaman PEN daerah itu merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN. Tadi saya sudah katakan bahwa program PEN itu ada banyak stimulannya, yang salah satunya bentuknya yaitu pemberian pinjaman ini. Jadi pemerintah pusat melalui PT SMI yaitu Sarana Multi Infrastruktur Persero memberikan fasilitas pinjaman PEN daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk pinjaman program dan atau kegiatan. Itu secara umum tentang PEN. Kalau kita lihat, jadi ini dasarnya ada peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan sendiri terbit ada 3. Pertama 105 tahun 2020, kemudian 179 tahun 2020, dan terakhir itu PMK 43 tahun 2021. Nah, dalam PMK ini itu tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah. Di situ disebutkan di pasal 1 ayat 10, PEN ini yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program PEN seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pinjaman daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen atau modalitas pembiayaan alternatif yang potensial dan sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi defisit APBD dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Jadi ini kira-kira pemahaman kita atau pengertian PEN ini yang kalau kita lihat dari sisi aturan dan juga yang bisa kita lihat dari referensi-referensi yang ada, terutama yang dikeluarkan oleh Kemenkeu. Jadi tentang pemulihan ekonomi nasional terkait pinjaman ini memang baru ada setelah tahun 2020, terutama setelah kita mengalami krisis global yaitu pandemi COVID-19 ini. Itu tahun 2020 tahun pertama dan 2021 ini tahun kedua. Demikian Bung Chen. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Abang Peter ya, yang sudah sedikit masuk ya, mulai mengantar pelan-pelan
tentang apa yang dimaksudkan dengan pinjaman daerah atau PN daerah 2021. Sedikit beliau mulai pelan-pelan menguliti dan semoga ini bisa diterima oleh masyarakat ya dengan baik apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Peter tadi. Baik, ini ada juga pertanyaan ya tentang apa alasan Pemda Sika harus melakukan pinjaman daerah ini ya. Alasannya apa ya? Mungkin keuangan kita sudah semakin menipis atau kebutuhan-kebutuhan untuk anggaran pembiayaan dan lain sebagainya. Baik. Baik, terima kasih Bung Chen. Jadi setidaknya khusus kita di Sika ini ada 3 alasan lah setidaknya begitu. Selain yang alasan utama tadi. Jadi paling pertama yaitu kondisi kemampuan keuangan daerah. Kondisinya bagaimana? Kan kira-kira begitu. Mungkin di antara kita atau pendengar Sika Radio Suara Sika, Sika Lovers ya. Iya, Sika Lovers. Ini sering mendengar kata defisit ya, defisit anggaran. Apa itu defisit kan begitu? Jadi kalau kita lihat dalam struktur APBD kita, paling pertama itu nanti ada pendapatan, ya, pendapatan kemudian belanja. Nah, yang dimaksud dengan defisit itu yaitu jumlah pendapatan lebih kecil dari rencana belanjanya. Ya, jadi ketika pendapatannya kecil, belanjanya besar, kan ada kurang uang. Ya, betul. Ibaratnya begitu. Defisit ini kekurangan dari sisi pendanaan untuk kepentingan belanja. Belanja apa ya? Belanja pembangunan ini. Ya. Begitu. Jadi setidaknya pertama karena memang untuk tahun ya sebenarnya mulai dari 2020, 2021 kita selalu mengalami defisit yang cukup besar. Dan itu tertulis dalam APBD kita. Misalnya untuk tahun 2021 ketika kita sudah mulai berinisiatif untuk melakukan pinjaman PEN ini, itu defisit kita di APBD Induk lebih dari 300 miliar. Di APBD Induk. Nah, dari 300 miliar lebih yang kurang uang tadi, itu sekitar 216-nya ini dari pinjaman PEN ini. Asal PEN, pinjaman PEN. Jadi, bayangkan itu ada sebesar 300 miliar lebih yang kemarin akhirnya kita sudah bisa menyeimbangkan. Karena PEN ini juga sudah pasti kita dapat. Jadi akhirnya bisa seimbang. Artinya 216 miliar ini akan masuk. Dan puji Tuhan untuk seluruh masyarakat Sika di bawah kepemimpinan Pak Robi ini, Pak Bupati Robi Idong, kita pinjaman PEN itu ditandatangani secara virtual waktu itu tanggal 4 Agustus, kemudian kemarin tanggal 26 ini November kita membuat restatement, artinya menandatangani ulang, tapi secara tatap muka, secara langsung. Dan puji Tuhan juga untuk tahap 1 sebesar 54 miliar lebih itu sudah cair pada hari Senin kemarin. Nah, jadi untuk tahap 1 sudah cair. Nah, dengan demikian yang saya bilang defisit tadi minimal 216 ini sudah pasti terjawab. Nah, itu alasan pertama. Yang berikutnya, Bung Chen, dan juga untuk seluruh pendengar Radio Suara Sika ini, kedua yaitu untuk pemulihan ekonomi masyarakat dari khususnya untuk sektor-sektor yang dianggap strategis, yaitu ada infrastruktur, ada juga. Jadi begini, setidaknya kan ada 3 yang paling utama dalam pinjaman daerah ini infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, dan juga bidang kesehatan. Ini setidaknya ada 3. Ini kita dari dampak COVID ini setidaknya dengan adanya pinjaman PEN ini kita bisa menggeliat lah. Karena perputaran ekonomi itu berjalan ya seiring dengan kucuran dana dan aktivitas pembangunan yang ada ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi ini inisiatif dari pemerintah daerah dan seluruh pendengar. Artinya Bupati punya inisiatif. Kenapa? Beliau Bupati ketika menang jadi Bupati itu ada visi misi yang dituangkan dalam RPJMD. Nah, visi misi ini kemudian bayangkan saja Bung Chen, kalau seandainya
kita ada visi. Visi itu impian. Iya. Nah, misi Mimpi. itu cara untuk mencapai impian. Nah, di dalam misi itu kemudian ada arah kebijakan, ada program, dan terakhir ada kegiatan. Operasionalisasi dari pelaksanaan kegiatan itu adalah anggaran. Terus kalau anggarannya tidak ada, kira-kira bagaimana? Nah, ini yang kemudian dapat kita secara tidak langsung itu untuk mempercepat pemenuhan. Ya, setidaknya apa yang sudah dijanjikan dalam visi misi itu dapat dipenuhi, terutama dari 3 sektor ini ya. Dari yang tadi untuk infrastruktur jalan, air minum, dan juga di bidang kesehatan. Ini setidaknya 3 alasan yang dipakai. Nah, kebetulan waktu itu untuk pengajuan ini, Bung Chen, untuk pengajuan kami di Bapelitbang ini yang diminta untuk menginisiasi pengajuan pinjaman, dalam hal ini Bupati, tapi secara administrasi kami yang mengurusi. Ini yang juga yang kami sampaikan dalam ketika mengajukan. Jadi pinjaman PEN ini diajukan oleh pemerintah Kabupaten Sika kepada Kementerian Keuangan, dan apabila disetujui maka akan dilanjutkan dengan yang tadi yang saya bilang, kita sudah menandatangani pinjaman PEN. Demikian kira-kira Bung Chen. Oke, baik. Berarti ini sudah terjawab, pinjaman ini sudah cair ya, sudah cair tahap pertamanya sudah cair. Berarti ini untuk kedepannya langsung saja dieksekusi untuk beberapa kegiatan yang dalam waktu dekat. Ya. Nah, rencananya kalau tidak salah nanti hari Kamis kita ada semacam launching gitu ya. Launching simbolis supaya bahwa kegiatan ini sudah pelaksananya bisa diketahui oleh masyarakat. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sekretaris Bapelitbang Sika ya. Cukup menarik. Ini sudah mulai masuk ya ke intinya. Baik, pendengar dan pencinta Radio Suara Sika, itu tadi ya. Yang pertama, bagaimana atau apa yang dimaksudkan dengan pinjaman daerah PEN daerah 2021 sudah terjawab, dan yang kedua, apa alasannya Pemda Sika melakukan pinjaman daerah. Itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Bapelitbang ya. Jadi buat pendengar pencinta Radio Suara Sika semuanya yang ingin bergabung, yang berpartisipasi dan atensi, yang mau tanya-tanya lebih jauh ya tentang pinjaman daerah ini, langsung saja ke nomor kami di 081339735776 ya. Boleh di line telepon dan juga di line SMS. Baik, Bapak Sekretaris, kayaknya sudah menarik ya, 2 masalah tadi sudah dijawab ya, sudah dijelaskan. Dan itu tadi pendengar pencinta Radio Suara Sika semuanya, dan saya masih penasaran ini, bagaimana bentuk pinjaman daerah yang diakses Pemda Sika, dan untuk apa saja pembiayaan dari pinjaman PEN 2021. Dan ini kan cukup besar ya, seperti yang disampaikan tadi 16 miliar tadi ya. Dan mungkin untuk pos-pos anggaran pembiayaan dari pinjaman PEN ini kira-kira apa saja. Baik Bung Chen, dan untuk masyarakat Sika pada umumnya, jadi pinjaman PEN ini ya, ini kita sudah sekali lagi, ini dari APBN 2021 ini yang disalurkan tadi melalui, jadi kebijakan dari pemerintah melalui Menteri Keuangan, cekinya itu dari Dirjen Perimbangan Keuangan ya. Dirjen Perimbangan Keuangan ini, kemudian PT SMI ini sebagai BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan sebagai penyalur pinjaman ini. Jadi pinjaman khusus 2021 ini kita nanti meminjamnya itu sebesar 216.254.813.000. Wow. Ya, ini dari KAK yang kerangka acuan kerja. Jadi Bung Chen, dari kerangka acuan kerja itu kita sebesar angka yang saya sebutkan tadi, 216 miliar lebih itu yang kita ajukan. Dan puji Tuhan untuk Sika ini dikabulkan semua. Langsung Jadi diakomodir yang kita semua. ajukan sebesar 216.254.813.000 semuanya dikabulkan. Ini Terkabulkan. Luar biasa. Itu karena kita memang memenuhi persyaratan. Dari 216 miliar lebih ini, saya sampaikan pertama untuk sarana prasarana kesehatan, ya, itu 38 miliar 593 juta
245.000 dengan jumlah kegiatan itu ada 16. 16 Ada kegiatan 16 ya. kegiatan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur itu dan jaringan air minum bersih. Nah, kalau infrastruktur itu totalnya 53 miliar 52.448.000 untuk 50 kegiatan. Ya. Dengan pembagian infrastruktur jalan sebesar 118 yang C ya, poin C 118 miliar 284.120.000 itu untuk 80 kegiatan. Dan terakhir yaitu perencanaan dan pengawasan sebesar 6 miliar 325 juta, yaitu terdiri dari 1 pengawasan dan 12 perencanaan. Oke. 1 perencanaan dengan 12 pengawasan. Sorry. Nah, ini yang ini tenornya 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi kita nanti akan mengembalikan ini namanya pinjaman. Ya, Pinjaman. Ini bukan hibah, ini pinjaman. Jadi kita nanti akan mengembalikan kurang lebih sampai tahun ke-8 itu. 8 ya. Pokok dengan Selama bunga 8 tahun. beserta keseluruhannya itu jadi 285 miliar. Nah, ini 285 miliar 504.079 sen. Itu berdasarkan seandainya simulasi ini yang saya sampaikan tadi, Ya. angka 216 lebih tadi, itu memang angkanya seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan tentu ada mekanisme lelang, tender, dan sebagainya. Ini kemudian angka real itu yang menjadi merupakan fasilitas pinjaman yang kita terima dari mereka dan bunganya dihitung berdasarkan yang kita terima. Jadi kemungkinan ada turun tapi tidak besar. Terbesar. Intinya dia bunganya itu 6,19%. Ini jadi yang seperti saya sebutkan tadi, kalau total bunga, jadi dalam pengembalian itu ada pokok ya seperti biasa kalau kita meminjam, ada bunga, ada provisi. Nah, provisi ini dibayar 1 kali saja, dia 2 miliar 100 ya kalau tidak salah, dan biaya pengelolaan yang setiap tahun kita harus membayar sebesar 14 juta. Totalnya itu yang pokok bunga, total bunga dengan biaya provisi dan pengelolaan itu 69 miliar 616 juta 837.504.79 sen. Ini mengandaikan nanti sampai dengan tahun ke-8 karena kita menggunakan tenor yang 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi tapi dengan grace period 2 tahun. Jadi 2 tahun awal ini kita baru membayar bunga ya, di 2021 dengan 2022 karena sudah cair tadi. Ya. Nanti di mulai 2023 kita mulai membayar juga pokok beserta bunganya. Oke. Berarti demikian kira-kira di 2023 ya. Iya, 2023 dan seterusnya sampai 2008 tahun 2029. Oke, baik. Kira-kira itu. Demikian. Oke, terima kasih banyak ya. Luar biasa ini tadi ya untuk pos-pos anggaran untuk dana pinjaman tadi. Baik, sekali lagi saya mengajak pendengar pencinta Radio Suresika semuanya yang ingin bergabung, ingin tanya-tanya. Sudah dijelaskan oleh Sekretaris Bapelitbang tadi ya, Bapak Peter ya. Oke, yang berikut saya ke Bapak Okto ya. Boleh? Oke, Bapak Okto, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu keuntungan dan manfaat pinjaman daerah PEN 2021 untuk masyarakat Kabupaten Sika ini ya. Sehingga biar masyarakat Kabupaten Sika ini jangan ada yang masih meragukan tentang pinjaman ini dan mulai dengan opini-opini yang berkembang bahwa ini pinjaman ini besar sekali dan untuk apa saja ya yang dibangun atau diberikan kepada masyarakat dan juga apa keuntungannya. Bisa dijelaskan Pak Okto.
Baik, terima kasih Bung Chen. Selamat malam untuk pendengar Suara Sika semuanya. Apa keuntungan dan manfaat pinjaman daerah PEN 2021? Saya sebelum menjelaskan itu, saya mau buat ilustrasinya seperti ini. Jadi kita contoh dalam pembangunan jalan. Ya. Posisi jalan di Kabupaten Sika saat ini itu panjang jalan yang kita punya itu total sebenarnya 844,25 km. Yang dalam kondisi baik itu hanya 462,4 km. Sedangkan akses jalan yang perlu kita benahi itu sebesar 381,85 km. Jika diandaikan 1 km itu kita membutuhkan 1,6 miliar untuk membangun, maka kita membutuhkan dana 610 miliar, Bung Cen. Iya. 610 miliar. Itu artinya jika dalam setahun kita tuh biasanya membangun jalan itu 10 sampai 15 km. Itu dari dana DAU dan DAP. Maka kita membutuhkan 40 tahun, Bung Cen, untuk menyelesaikan kita punya kondisi jalan. Kondisi jalan Kabupaten Sika Bayangkan, ini. ya, kita bisa membayangkan ilustrasi seperti itu. Lalu kemudian air bersih. Ya. Air bersih kita saat ini lihat yang terlayani sampai hari ini data yang terakhir itu 14.325 jiwa. Dengan jaringan pipa yang kita punya itu 29.403 meter. Itu jumlah penduduk kita itu sebenarnya 320-an ribu ya. Bayangkan itu berarti kita baru 4,45% penduduk yang terlayani jaringan air minum bersih. Ya. Terlalu rendah sekali. Makanya kenapa kemudian Pak Bupati Bapak Robi Idong itu mencanangkan untuk 30.000 sambungan rumah. Di sini kita kejar, maka apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah pinjaman daerah. Nah, saya mau menupik lagi ke manfaat. Apa keuntungan manfaat? Manfaat sosial ekonomi kita mulai dari pembangunan jalan. Tadi yang seperti saya jelaskan. Nah, dari pinjaman daerah itu, ini nanti mungkin Bapak dari Bina Marga, Bapak Luju mungkin bisa akan nanti sebentar menjelaskan secara teknis. Tapi ini mungkin kurang lebih secara umum saya gambarkan. Itu akses jalan itu kita bangun tuh 149,04 km dari pinjaman daerah. Lalu kemudian secara kualitas untuk 21 kecamatan melewati 147 desa yang kita lakukan dari pinjaman daerah dan 13 kelurahan. Lalu dari 80 ruas jalan ini termasuk 43 ruas jalan kabupaten di dalamnya yang kita laksanakan sekarang. Apa keuntungannya? Ya pasti kalau kita bicara tentang jalan, kita itu kan kalau kualitas jalannya bagus, maka kita akan menghasilkan penghematan waktu tempuh. Waktu tempuh kita hemat, biaya juga tidak keluar lebih banyak lagi. Lalu kesempatan pekerjaan jangka panjang itu dengan kemudahan mobilitas antar wilayah juga akan terjadi. Banyak hal yang kemudian nilai tanah pertanian dan sebagainya juga akan mulai berkembang. Nah, itu dari jalan salah satu. Nah, kemudian apa manfaat? Kita bisa lihat manfaat dari air bersih. Air bersih ini kalau kita lihat di sini ada 50 usulan. 50 usulan ini di 46 desa yang kita lakukan dari pinjaman daerah. Nah, cakupan untuk air bersih ini mungkin nanti akan dikoreksi oleh Kabid Cipta Karya. Itu yang akan dibangun itu 101.680 meter sambungan rumah. Dengan sambungan rumahnya itu 6.830 sambungan. Ada pembangunan 9 sumur bor, 6 bak penampung, dan 3 unit mesin mobil, mesin, dan water gun. Ada water gun itu dia mengubah udara menjadi air. Wow, luar biasa. Di dalam pinjaman daerah ini juga ada beberapa lokasi. Nah, apa manfaat? Manfaatnya yang selain tadi saya sebutkan di 46 desa. Lalu kemudian dia juga membantu untuk meningkatkan aspek sanitasi. Ya. Nah, kita bicara kemudian kita selama ini yang stunting dan sebagainya. Salah satunya juga karena memang masalah air. Nah, lalu kemudian juga peningkatan ini juga bisa membantu. Misalkan di dalam desa itu ada BPSPAM, Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Desa. Itu bisa mendapatkan keuntungan ketika jaringan masuk di wilayah desa. Mereka melakukan kemudian
mengambil iuran dan sebagainya, pengelolaan yang Iya. mereka ciptakan. Maka mereka hitungan kami itu per desa itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 juta. Pendapatan. Pendapatan karena asli misalkan daerah. iuran ditarik 1.000 aja untuk Iya. satu rumah tangga. Hmm. Maka dalam satu desa itu bisa mereka mencapai 1 sampai 2 juta. Keuntungan ini banyak sebenarnya dari yang kita lakukan. Dari pinjaman daerah. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dengan yang tadi Pak Sekretaris jelaskan, kita hanya membayar bunga dan sebagainya dalam 8 tahun 68 miliar. Tapi sebenarnya kita menilai manfaatnya jauh lebih besar dari Besar. Oke. itu. Mungkin dari saya. Nanti mungkin Oke. bisa ditambahkan. Oke, baik. Terima kasih ya, Bung Okto ya, yang sudah menjelaskan tentang apa itu keuntungan dan juga manfaat dari dana pinjaman daerah tahun 2021 sebesar 216 miliar lebih tadi ya. Oke, sepertinya kita break sebentar dulu ya. Kita break dulu, baru kita lanjut lagi ke bapak-bapak dari Bina Marga dan juga dari Cipta Karya. Oke, dan silakan pendengar pencinta Radio Suara Sika yang ingin gabung, langsung saja di line telepon dan juga di line SMS kami di 081339735776 ya. Saya buka kesempatan buat Anda semuanya. Oke, dan juga SMS-nya sudah masuk, ini pertanyaannya ke bapak-bapak yang dari Bapak Litbang, tapi kita break dulu. Kami break dulu sebentar ya, dan sesaat lagi kita akan lanjutkan kembali ya. Mic yang ini juga bisa nih. Bisa dipakai. Ini juga bisa. Tidak perlu tekan lagi langsung. Tidak perlu tekan lagi. Langsung masuk. Dekat yang itu biar kita punya sama-sama. Sudah. Oke, pendengar, masih bersama saya Chen Kabaresi di 104,9 Radio Sorsika FM, Jembatan Informasi Anda, dan masih dengan acara Radio Talk Show ya, tentang apa itu dana pinjaman daerah PN daerah 2021. Dan
Barusan tadi kita sudah mendengarkan ya bersama-sama pendengar pencinta Radio Suara Sija dari Sekretaris Bapelitbang Sija dan juga dari Kepala Bidang Litbang Bapelitbang Kabupaten Sija, Bapak Peter dan juga Bapak Okto yang sudah mengupas tuntas ya tentang manfaat dari pinjaman dan juga keuntungannya serta bentuk pinjaman daerah yang diakses Pemda Sija dan untuk apa saja pembiayaan dari pinjaman PEN 2021 tersebut ya yang sudah dijelaskan tadi. Baik, yang berikut saya ke bapak-bapak berdua ya dari Bina Marga dan juga dari Cipta Karya ya. Baik, yang pertama saya ke Bapak Luji ya. Oke, ke Bapak Luji dulu ya. Selamat malam, Bos. Baik. Oke, saya penasaran sekali ya dari Bina Marga ini, Bapak Luji. Mungkin bisa menjelaskan tentang program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus pelaksanaan PEN dan berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk bidang Bina Marga sendiri? Boleh dijelaskan, Bapak? Baik, terima kasih Bung Jen. Selamat Siap. malam Sikalaper semua. Kami dari Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Sika khusus menangani jalan-jalan yang berada di ruas jalan kabupaten. Dalam kaitannya dengan PEN ini kami mengelola satu program, yaitu program penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan dengan satu kegiatan, yaitu kegiatan program kegiatan pembangunan jalan. Nah, kegiatan ini meliputi dua subkegiatan, yaitu pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan. Ya. Nah, terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk kami di bidang Bina Marga itu kurang lebih 109.610.176.000. Dengan rincian itu untuk konstruksinya 107.285.176 juta. Dan ada di situ jasa konsultasi itu kita alokasikan untuk kegiatan pengawasan. Nah, semua ini kegiatan ini akan diawasi oleh konsultan-konsultan yang sudah profesional dan ahli di bidangnya. Nah, ini dialokasikan lebih kurang 2.325.000.000. Demikian Bung Chen yang bisa kami informasikan terkait program kegiatan dan anggaran bidang Bina Marga. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Luji yang sudah menjelaskan tentang program dan kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan PEN dan beberapa anggaran yang dialokasikan untuk bidang Bina Marga ya. Baik, saya coba ke sebelahnya Bapak Luji. Saya ke Abang Beni dulu ya. Iya. Oke, selamat malam Bang Beni. Selamat malam. Oke, nah ini dari Cipta Karya nih, Bang Beni. Kira-kira berapa besar pagu anggaran untuk Cipta Karya ya di dana pinjaman ini? Baik, terima kasih Bung Chen dan Sikalaper semua. Dari sebuah kegiatan dana pinjaman daerah ini kan kita tahu bahwa kita sudah berusaha untuk dana pinjaman ini terrealisasi untuk Kabupaten Sika tercinta ini. Jadi setelah dana pinjaman itu kami peroleh, maka kami harus melakukan dengan semua kegiatan. Jadi di bidang Cipta Karya Dinas PUPR ada 3 kegiatan, yaitu pembangunan infrastruktur dan jaringan air minum bersih itu kami tangani sebanyak 50 paket itu dengan anggaran atau pagu anggarannya sebesar 53.052.448.000 rupiah. Yang kedua, untuk pembangunan infrastruktur jalan itu kami dialokasikan sebanyak 38 paket dengan pagu anggaran sebesar 10.998.944.000 rupiah. Dan yang ketiga, perencanaan dan pengawasan, tapi di bidang Cipta Karya cuma
untuk konsultasi pengawasan itu untuk 5 paket saja pengawasan dengan besar pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Jadi total yang kami kelola di bidang cipta karya sebesar 93 paket, total pagu anggarannya sebesar 67 miliar 51 juta 392.000 rupiah. Jadi untuk sementara demikian yang dapat saya sampaikan. 67 miliar ya, 67 miliar. dari Cipta Karya ya. Iya. Oke, luar biasa. Itu tadi pendengar dari Bina Marga, Bapak Luji dan juga dari Cipta Karya yang sudah disampaikan oleh Abang Beni dengan besarnya pagu anggaran, dan juga ada beberapa paket pekerjaan yang akan dikerjakan seperti jaringan air minum bersih ya, dan juga jalan ya. Iya. Jalan tadi. Oke. Dengan total pagu anggaran sudah seperti yang disampaikan tadi. Oke, baik. Dari dana yang pada tahap pertama ini yang dicairkan ini, kira-kira beberapa paket anggaran yang akan tercover pada dana di tahap pertama ini? Yang sudah tercover di dana tahap pertama sebanyak 14 paket. 14 paket. Ini nanti akan langsung dieksekusi ya setelah dananya ini sudah mulai. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Luji dan juga kepada Abang Beni. Dan ini ada dari Psikolovers yang sudah dari tadi sudah gabung di line SMS. Sepertinya ini pertanyaannya ke Bapak Litbang nih. Mohon Bapak Litbang menjelaskan korelasi keurgensian pinjaman yang untuk pemulihan ekonomi daerah di saat situasi pandemi dengan alokasi kegiatan yang sesungguhnya tidak ada korelasinya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berikut, kegiatan tersebut semisal pagar puskesmas, buka jalan lingkar luar, buka jalan pulau besar yang kawasan lindung, buka jalan Magepanda Kisah, dan proyek-proyek yang nilainya kecil seperti rabat jalan lingkungan. Itu saja, Abang. Oh iya. Ah. Langsung ke ini. Oke, langsung saya dijawab ya. Langsung dijawab. Tapi saya sebelum menjawab ini satu lagi yang Ya. tadi, karena yang hadir ini ada Cipta Karya dan Bina Marga. Satu di bidang kesehatan itu sebenarnya ada 2 pembangunan. Nanti pembangunan rumah sakit Pratama Doreng Oh ya. yang juga Pustu Plus. Itu untuk mereka kita punya saudara-saudara yang di pulau ini. Ya, jadi untuk saudara-saudara di pulau ini pasti jalan ini nanti yang kemarin kita survei nanti akan dilaksanakan. Jadi ada 2 sarana kesehatan itu, rumah sakit Pratama selain bangunan fisik dengan isinya itu nanti siap operasi. Juga Pustu Plus yang ada di Desa Kojagete itu untuk mengcover saudara-saudara kita di 3 desa, di Parumaan, di Desa Kojadoi maupun Kojagete. Itu tambahan karena dari kesehatan tadi belum disampaikan, tidak ada yang hadir di sini. Itu saya sampaikan. Terus saya mencoba menjawab ini korelasi keurgensian. Ini dari siapa dia yang tanya? Tidak ada, tidak ada. Jadi begini, kita tidak bisa melihat pembangunan konstruksi terus terkait dengan perekonomian gimana. Jadi untuk pinjaman PEN ini, Bung Chen dan masyarakat Sika yang pada malam ini menjadi pendengar, kami perlu menyampaikan ketika kita menyampaikan pengajuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka acuan kerja. Dalam kerangka acuan kerja, salah satu yang diprasyaratkan oleh Kemenkeu itu juga PT SMI ini, itu yaitu berapa persentasi tenaga kerja lokal maupun bahan baku lokal. Ya, kalau kita bicara ekonomi itu tentang supply dan demand kan gitu ya. Nah, hari ini penopang perekonomian terbesar di Indonesia itu konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini artinya dia bisa menggeliat kalau seandainya
orang itu ada kerjaan, maka dia bisa mengkonsumsi. Maka harus dijaga ini, konsumsi dan juga bagaimana daya beli masyarakat. Nah, pinjaman daerah ini mempekerjakan tenaga kerja lokal. Juga sebagian itu bahan baku lokal yang akan untuk melaksanakan ini. Dari itu saja logikanya kita sudah bisa dapat ya. Kira-kira orang dapat kerja, ketika dia dapat kerja dia bisa belanja. Ya, itu yang kalau kita lihat ini kemudian nanti secara langsung atau tidak langsung ya kita bisa tahu sendiri. Kalau bilang tidak ada korelasi, saya kira sangat besar korelasinya khusus untuk pinjaman PEN. Bahkan ketika kita melakukan rakor teknis dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan juga ke PT SMI waktu itu kebetulan saya sendiri yang mempresentasikan, itu catatannya bahwa tenaga kerja lokal dan juga bahan baku lokal sepanjang ini ada, ya itu harus dimanfaatkan. Ini maksudnya supaya ada prime mover di perekonomian sehingga masyarakat Sika ini yang dapat. Karena tenaga kerjanya lokal, bahan baku lokal yang untuk pengerjaan. Atau misalnya batu, pasir, kalau bangun jalan ini kan pasti ada. Demikian kira-kira kalau dibilang tidak ada korelasi ya ini kami menjelaskan. Tetapi kalau statement katanya tidak ada maka kami menjawab kira-kira seperti ini. Demikian Bung Chen. Nanti tadi yang pertanyaan kedua tentang apa tadi itu? Kawasan lindung dan ini nanti Pak Okto, rekan saya Pak Okto, saya persilakan ya Bu. Oke, langsung. Oke, baik. Terima kasih. Okto langsung saja. Baik. Saya langsung menyambung yang tentang pembangunan di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Sebenarnya kalau pembangunan tanpa ada perizinan dan sebagainya atau sesuai dengan aturan itu bermasalah. Kita pernah bermasalah ketika membangun di kawasan, saya tidak salah itu beberapa tahun yang lalu itu di kawasan hutan lindung yang di WGT itu bermasalah. Tetapi sebenarnya pembangunan itu bisa dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi. Bisa, tetapi harus sesuai dengan prosedur. Dan kita sudah jalani itu selama 8 bulan. Pada saat kita memajukan usulan pinjaman daerah, semua usulan itu harus clear, clean dan clear. Dalam arti harus termasuk perizinan di kawasan TWAL dan perizinan di kawasan hutan lindung. Di hutan lindung itu ada 10 paket yang harus membutuhkan izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh gubernur. Nah ini sementara berproses. Ada tadi tim dari survei dari BPKH 14 Kupang sudah turun untuk kemudian menghasilkan nanti namanya persetujuan teknis. Nanti kemudian akan dikeluarkan oleh gubernur, delegasi dari gubernur untuk mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Sedangkan yang di TWAL yang akan dibangun pustu dan beberapa air dan jalan lingkar luar Pemanangolo itu wajib karena itu masuk dalam kawasan TWAL dan itu sudah selesai ketika Bupati tanda tangan tanggal 23 kemarin di Kupang. Jadi sekarang kalau kita membangun di situ yang dari sumber dana pinjaman daerah tidak ada masalah. Malah didukung sepenuhnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena semuanya sudah kita dapatkan perizinan sampai selesai. Jadi itu aman. Jadi dari sisi efek dan sebagainya itu sudah dikaji bersama dengan mereka. Kita berproses 8 bulan, kita sudah dapat untuk semua kegiatan. Untuk semua kegiatan pinjaman daerah ada dokumen. Jadi ada UKL-UPL-nya sudah semua disiapkan. Gitu. Oke, baik. Berarti untuk izinnya sudah clear, sudah aman. Jadi baik. Untuk Bapak Saudara yang sudah memberikan pertanyaan ya, yang sudah masuk di inbox kami ini sudah dijelaskan oleh Bapak Okto ya dari Litbang. Semoga ini dapat bermanfaat dan juga memberikan pencerahan. Sehingga jangan pikir yang sulit-sulit lah. Semuanya sudah bebas ya. Oke, baik. Ada yang masih mau ditambah? Oke, Bapak Luji mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan yang posnya Bina Marga ini.
mungkin berapa target panjang jalan yang dikerjakan dan tercapai dari dana pinjaman PN daerah ini, kira-kira berapa kilometer jalan Kabupaten Sika yang akan digarap oleh Bina Marga ini, dengan mungkin ada yang aspal, ada yang buka jalan baru, atau juga mungkin ada yang rehabilitasasi, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bung Chen, Sikalapers yang kami cintai. Selamat malam. Jadi gini, dari program kegiatan yang kami tangani dalam bidang kami ini, bidang Bina Marga, itu dapat kami informasikan juga bahwa dari PN ini kami menangani ada 48 paket pekerjaan. Nah, 48 paket pekerjaan ini, itu 42 paket merupakan pekerjaan konstruksi, dan 6 paket adalah jasa konsultansi pengawasan. Nah, dari 42 paket konstruksi yang akan kami tangani ini seperti yang dijelaskan Pak Okto tadi di depan, bahwa ada begitu besar perubahan yang signifikan, yang cukup signifikan, dan ini memang usaha dan kerja keras dari Pak Bupati. Harus kami sebagai eksekutor ini harus kami sukseskan. Itu bahwa ada lonjakan penanganan. Jadi saya kasih gambaran kasarnya gini. Kami di 2021 ini menangani pekerjaan jalan itu ada yang peningkatan dengan aspal, ada pembukaan jalan, ada dengan rabat. Itu hanya mencapai lebih kurang 13 kilo. Sementara di tahun ini dari PN ini yang akan dilaksanakan 2021 sampai 2022 secara ini dalam kontrak tahun jamak ini, itu dari bidang Bina Marga sendiri itu kurang lebih 111,71 km. Jadi bayangkan, ada percepatan yang luar biasa di sini, 8 kali lipat kurang lebih. Kalau kita normal-normal saja sebagaimana dijelaskan Pak Okto, itu membutuhkan waktu 610 miliar, dibangun dalam waktu kurang lebih 40 tahun. Nah, ini bisa kita percepat mungkin kurang lebih sepertiga dari perhitungan tadi. Nah, ini perlu kita dukung ini. Nah, sebagai gambaran dari 111,71 km ini, itu kita bangun dalam peningkatan, ada di situ pengaspalan berupa produknya HRSB, itu lebih kurang 58 km. Kemudian ada pembukaan jalan 34 km tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Kemudian ada dengan rabat beton. Nah, itu kurang lebih 15,31 km. Kemudian ada satu jalan yang kita bangun itu di Pulau Pemana, itu dengan konstruksi kita bikin sudah kayak di kota-kota besar ya di Jawa. Itu kita gunakan paving block dengan spesifikasi tertentu ya di situ. Lebih kurang 3,8 kilo. Jadi ini sebenarnya untuk Sikalapers seluruhnya ya, ini mungkin perlu dukungan yang tidak sedikit juga dari kita agar pembangunan ini bisa sukses, sehingga manfaat yang bisa didapatkan sebagaimana disampaikan Pak Okto, Kabid Litbang tadi, bahwa ada sekian manfaat, ada percepatan pertumbuhan pembangunan di situ dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan baru saja ini. Terima kasih Bung Jan. Oke, terima kasih banyak ya buat Pak Luji ya, yang sudah menjelaskan tentang bagaimana porsinya mereka ya di Bina Marga untuk beberapa paket pengerjaan seperti jalan, baik jalan buka jalan baru, terus ada yang rabat, dan juga mungkin ada peningkatan jalan. Oke, saya ke Abang Beni lagi ya. Kira-kira di air minum bersih ini ada berapa panjang jaringan pipa dan sambungan rumah dan sumur bor yang akan dibangun, dan juga berapa target yang akan dikerjakan selama beberapa tahun ke depan. Jadi baik, terima kasih Bung Chen dan Sikalapers sekalian, selamat malam. Jadi dari dana PN ini, dari 93 paket dengan nilai 62 miliar lebih ini dari bidang Cipta Kerja, itu target panjang untuk pelaksanaan dana PN ini
itu akan terpasang pipa sepanjang 120.200 meter. Terus untuk sambungan rumah yang akan terpasang sebesar 4.454 unit dan bak air sebesar 32 unit. Dan target untuk sumur bor itu yang akan dikerjakan itu sebanyak 10 titik. Dan juga ada pekerjaan ini untuk jalan itu, untuk buka jalan baru itu akan dibangun sepanjang 1,8 km. Dan untuk peningkatan dari buka jalan itu ke rabat jalan itu sebesar 12.370 meter. Dan untuk bak air yang akan dibangun sebanyak 32 unit. Demikian yang kami dapat sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Abang Beni ya. Ya. Berarti dari pengadaan sumber air minum bersih dan juga dengan sumur bor dan juga terkait dengan buka jalan rabat sudah pas ya, tinggal eksekusi saja. Oke. Baik, terima kasih Abang Beni, dan kita break sesaat dulu, dan setelah ini mungkin kembali kita masuk ke beberapa poin sebelum kita harus closing statement karena waktu sudah semakin mepet buat kita. Jadi kita break sebentar ya. Oke. Abang Beni punya mana lagi yang mau ditambahkan? Kayaknya sudah ya. Ya. Abang Beni punya sedikit. yang Ini bicara dia langsung nyambung semua nih. mungkin yang terakhir itu tentang Barangkali bagaimana pelaksanaan strategi pelaksanaan, mempercepat pelaksanaan yang di maksudnya untuk barangkali kita bisa informasikan ke kecamatan-kecamatan yang dari saya punya bidang yang masuk kegiatan yang dimulai. Ya, bisa. Boleh. Ya. Kan besok ini juga ada. Ya. atau yang terakhir itu strategi dari bidang PUPR untuk bagaimana mempercepat pinjaman pelaksanaan ini apa itu singkat bekerja supaya semuanya sesuai dengan rencana tuh. Jangan PN kan ada dia punya batasan dan syarat-syarat bagaimana. Nanti saya berikan sedikit tentang poin pentingnya. Itu ada dua sebenarnya, soal peningkatan tata kelola SDM ini. Yang kedua transparansi. Termasuk salah satunya malam ini. Nanti kakak yang saya maksudkan itu eksekusi percepatannya itu bagaimana? Itu buat aku begitu. Begitu. Tinggal Ya. Tidak ada yang telepon. Ini kan dia tanya ekonomi. Masa ekonomi banyak. Ini waktu buat kakak itu ekonominya ada. Ini kan dua lagi. Kita presentasi awal. Sebetulnya semua itu ada. Ada. Kalau kita selama ini kan tidak. Iya. Ada manfaat. Tapi tadi kan kita sampaikan penjelasan jalan ke akhir. Itu jadi atensi mereka waktu kita presentasi rapat. Ditekankan penggunaan tenaga lokal. Itu benar-benar memperkuat global makro. Perputaran uang. Perputaran uang bisa disebut. Dari beli konsumen. Kalau tidak ada perputaran uang di situ. Iya, tidak ada nilai tambah. Pandemi makin terpuruk. Pandemi ini tidak ada perangkat kegiatan-kegiatan di pasar seperti dia proyek. Tadi yang saya sebut pengeluaran kita yang terbesar konsumsi rumah. Dia kerja. Soal suplai dan Iya. orang bisa berdiri kalau ada daya beli kalau dia kerja. Daya belinya tuh makin melemah karena COVID-19. Iya. Maka dibuatlah pembangunan ini supaya Program perputaran uang. perputaran uang, betul. Saling beri satu dengan
lagi beribu itu mati semua ya dia. Hanya musik sih. Oke, lanjut. Oke, baik. Oke, masih di 104,9 Radio Suara Siki FM Jembatan Informasi Anda dan masih bersama saya Cin Kabaresi di edisi penyiaran hari ini Jumat 10 Desember 2021 dan kita masih di Radio Talk Show dan saya masih dengan keempat narasumber di studio terkait ya dengan obrolan-obrolan seputar pinjaman daerah. Dan waktu juga sudah semakin mepet dan sebelum kami undur voice, sebelum closing statement mungkin ada hal-hal yang masih mau disampaikan kepada warga Nian Tanah. Saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak. Yang pertama kepada Abang Sekretaris Bapelitbang, Bapak Peter, silakan. Ya, baik, Bung Chen dan juga semua saja pendengar Suara Sika, terutamanya warga Kabupaten Sika pada umumnya. Nah, jadi tentang optimisme kita, tentang keinginan kita untuk maju, tentang keinginan daerah ini supaya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tentang bagaimana Sika bahagia di 2023 sudah diusahakan oleh pemerintahan ini. Saat ini Pak Bupati dengan visinya Sika bahagia 2023 yang salah satu upaya yang kita buat. Ini kan soal pemenuhan kebutuhan dasar, Bung Chen. Jadi tentang infrastruktur, kesehatan, air minum itu untuk sementara masuk dalam kategori kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar. Ini dapat setidaknya di kelesuan tadi yang kita sampaikan di awal tadi, mungkin dengan kita melakukan pinjaman, gebrakan keberanian pinjaman ini kita dapat membuat lompatan-lompatan besar tadi. Nah, ini dan yang paling utamanya ini tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Jadi setelah kita sudah mendapatkan, sekarang mungkin tinggal pelaksanaan. Ada 2 poin kunci tentang bagaimana melaksanakan yang baik ini. Biar pemerintah daerah ini juga bisa terbantu. Pertama tentang tata kelola yang baik dan bagaimana sumber daya manusia ini melaksanakan prinsip good governance itu juga dapat membantu ketika kegiatan misalnya dalam pelaksanaan pinjam. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya bila kita melaksanakan secara baik, kita ada unsur transparansi. Jadi yang kedua itu transparansi menjadi kunci, Bung Chen. Ya. Jadi ketika kita sudah pasti mendapatkan ini, hari ini kita talk show. Ini maksudnya juga selain sosialisasi, ini bentuk transparansi. Nah, itu dengan maksud kita semua ketika dalam pelaksanaannya semua saja itu bisa ikut mengawasi, karena kita sudah terbuka tadi dijelaskan oleh Bapak termasuk Pak Okto, itu hampir semua kecamatan ada, semua desa ada. Kita ini ada 113 kelurahan, desa dan kelurahan, semuanya ada yang pinjaman daerah ini. Jadi semua saja warga Kabupaten Sika ini punya hak dan juga mungkin kewajiban untuk turut mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pinjaman daerah ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita semua peduli terhadap apa yang niat baik, cita-cita luhur ini, semoga pinjaman daerah ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dan mungkin nanti dalam pelaksanaan tentu di sini juga hadir teman-teman yang istilahnya eksekutor langsung ini. Mereka ini nanti mungkin ada kiat-kiat juga yang harus disampaikan, terutama untuk kita semua saja warga Nian Tanah, karena ini daerah-daerah kita juga yang membangun, pinjaman itu kita juga yang bertanggung jawab. Saya kira ini semua menjadi tanggung jawab bersama untuk kebaikan Nian Tanah menuju Sika Bahagia 2023. Sekian dari saya, mungkin bisa teman-teman menambahkan. Oke, baik. Jadi baik saya sampaikan bahwa memang selama proses pinjaman daerah ini memang kita bekerja keras dari
dari waktu ke waktu sampai meluluskan sehingga pencarian dana PN pertama ini sudah bisa kita terima. Dan untuk kelanjutan dalam kami melakukan eksekusi di lokasi, kami 2 bidang ini, Cipta Karya dan Bina Marga, yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana PN ini. Kiranya kami mengharapkan semua masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan tidak terhalang dan ada hambatan yang tidak perlu, sehingga pembangunan dan dari dana pinjaman ini dapat terselenggara dengan baik. Oke. Baik, terima kasih. Bapak? Ya, baik, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Cipta Karya bahwa dalam pelaksanaan ini membutuhkan kerja ini adalah satu kerja besar, butuh kerja keras. Harapan juga kami dukungan juga dari masyarakat, Ya. dukungan dari masyarakat yang bisa melibatkan pekerja sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian berpartisipasi terkait dengan masalah-masalah lahan dan lain sebagainya. Ya. Ya. Nah, di sini harapan kita adalah bahwa semua program dan kegiatan yang sudah usahakan dan sudah mendapatkan melalui pinjaman ini diharapkan bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, menghasilkan pekerjaan yang baik juga. Tentunya dengan memenuhi standar-standar pekerjaan, spesifikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini juga kami mengharapkan masyarakat untuk membantu berpartisipasi secara langsung sehingga menyukseskan program dan kegiatan yang sudah diupayakan ini. Ada kurang lebih 200 sekian miliar itu, begitu. Sedangkan kami dari bidang Bina Marga yang khusus menangani jalan kabupaten ini, harapan kami itu adalah dukungan-dukungan dari masyarakat, termasuk misalnya ada beberapa ruas jalan yang kita buka, jalan baru yang untuk membuka akses terisolasi, dan itu saya lihat ini contoh begini ya, ada satu ruas jalan itu di Kisah Magipanda ya, itu ternyata di dalamnya itu isinya itu kemiri semua, tapi sayang mereka itu tidak bisa buat apa-apa. Dia mau pikul itu barang, berapa kuat dia pikul. Itu kami saksikan sendiri, kami masuk lebih jauh ke dalam, ternyata di dalam itu punya potensi yang luar biasa. Tentunya kita membuka jalan itu, sebagaimana disampaikan Pak Okto tadi, bahwa semua itu sudah melalui tahapan-tahapan proses-proses, jika tidak menyalahi atau melangkahi aturan-aturan, terutama terkait dengan izin lingkungan itu. Harapan kami adalah bahwa masyarakat bisa mendukung penuh kegiatan ini supaya bisa pelaksanaan pekerjaan ini bisa berhasil, yang tentunya adalah manfaatnya akan memberikan keuntungan-keuntungan buat kita sendiri. Kami hanya eksekutor, hanya untuk mempermudah saja, sedangkan yang akan menikmati adalah kita semua, masyarakat Kabupaten Sika. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Luji. Mungkin Bang Okto sudah pas. Oke. Bang Wen sudah. Bang Wen. Oke, baik. Terima kasih banyak ya keempat narasumber yang sudah luar biasa ya, memberikan pencerahan dan juga menjelaskan sedetail mungkin ya terkait dengan dana pinjaman daerah yang sebesar 216 miliar lebih untuk penggunaan pembangunan di Kabupaten Sika sesuai dengan pos-pos anggaran yang sudah kita dengar bersama. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk ina mengubari dolar mogen saben ini sekian kiraler yang ada di Niam Tanah Sika Tanah Alok ini, sehingga tidak bingung lagi, tidak membangun opini-opini yang mungkin sementara ini belum jelas terkait dengan dana pinjaman dan penggunaan-penggunaan.
Dan malam hari ini kita sepertinya sudah dicerahkan oleh keempat narasumber ini, dan mungkin kegiatan talk show ini kita bisa tetap berkelanjutan sehingga apa-apa yang sudah dilakukan ya di lapangan mungkin bisa terupdate dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat kita di Nian Tanah Sika ini. Akhir kata dari lintasan Jalan Don Thomas, kawasan Kelurahan Kota Baru Maumere, saya Chen Kabaresi dan juga keempat narasumber pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan atensi dari saudara semua yang sudah mendengarkan siaran kami ya dari jam 8 hingga dari setengah 8 ya sampai di saat ini. Semoga semua apa yang disampaikan kepada ruang para pendengar dan pencinta setia Radio Suara Sika dapat bermanfaat. Akhir kata, saya Chen Kabaresi dan juga para narasumber kami pamit undur voice dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Kami ucapkan salam pisah. Ciao. Terima kasih. Siap. Waktu. Mantap. Ya. Selesai. Iya ya. Nah, Selesai. ya di penggalan lama. Iya ya. Malam. Ya.